Tuhan yang Maha Esa. Bangun, ku sembah namamu. Bangun, ku sembah namamu. Sekali lagi ku masuk Bapa terus. Masuk keluar Maha Turun dengan ada anak domba. Masuk dengan hatiku menyembahmu, kita akan berdoa, nanti bakinya yang berdoa. Kita akan membaca firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 25. Satu orang bacanya 6 ayat. Ketika ia melihat orang-orang itu sesungguhnya keberadaan tetapi ketika ia tidak berdiri hati, ia mengambil peti tenda merapat berkatnya dengan jabatannya utara. Lalu meletakkan peti itu di depannya dan menghadap peti itu ketika dengan peti itu. Maka ia berdiri kepada jauh untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Lalu datanglah perwira orang menuju surga negara dari tanahnya dengan peti itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah kota. Ketika itu dan menyuruh ramai-ramai berbuat kepadanya. Ketika ia membukanya dan peti itu tampak laki-laki yang sedang menangis. Ia katakan kepadanya dan katakanlah, ini salah satu dari orang. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi
memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri. Saut putri Fir'aun kepadanya, "Pergilah." Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamai Musa, katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Musa lari ke tanah Midian. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. 13 sampai 23. Punya nama ayat. Jika keesokan harinya keluar lagi, mendapati kedua orang berkelahi, telah berkelahi dia perbuatan yang bersalah tentang kamu temanmu. Tapi ia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah kamu suruh membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirannya kejadian itu tentu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri dari Fir'aun dan tiba di danau Midian. Lalu ia duduk di sebuah sumur. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kambing, domba, ayam mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing-kambing mereka. Ketika mereka sampai kepada Rahuel, ayah mereka, katalah dia, "Mengapa segera itu kamu pulang sekarang malam hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala makan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ketika mereka sampai kepada Raguel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa segera Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu? Undanglah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu Reuel menikahkan Sipora, anaknya yang dengan Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu matilah orang Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu, dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Allah mendengar perintihan mereka, lalu ia mengingatkan perjanjiannya dengan Abraham, Iskak, dan Yakub. Lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Ya, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk
pergumulan kita masing-masing. Yang kedua, kita berdoa untuk kegiatan hari ini, apa saja kita doakan. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan, yang telah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik berupa dana, tenaga, pemikiran, dan waktu mereka. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen di tempat ini. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, dan komisi-komisi. Kita berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk jemaat, kita berdoa untuk sinode, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Dan kita akan berdoa untuk pokok doa khusus untuk besok Minggu tanggal 2 Agustus ada KKR ya. Jadi pagi ibadah umum dilayani oleh Bapak Yohanes Lili, sorenya juga mungkin Pak Yohanes Lili yang akan melayani. Kita doakan. Kemudian kita juga berdoa untuk minggu kedua tukar mimbar sinode. Kita melayani di gereja GKMI Golia Patri di Tanah Mas. Doakan. Dan kita juga berdoa untuk minggu ketiga di sini dilayani dari GKMI AOW. Kita doakan. Minggu keempat kita yang melayani di sini. Dan minggu kelimanya kita akan melayani di GKMI Keling ya, dengan memimpin perjamuan kudus. Dan kita juga berdoa untuk selama bulan Agustus ini ya. Dan masuk bulan September ada konven pendeta dan juga ada MPL. Kita doakan semuanya ya. Baik, sebelum kita berdoa kita akan memuji Tuhan dengan pujian Roh Kudus. Kau hadir di sini. Di sini mengasihimu, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku di atas papanmu. Ku buka hati untukmu Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamurlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Kau hadir di sini, aku mengasihimu. Kau manis, Yesus mampu. Buka hati untuk Putramu Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Buka hati untuk Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus.
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang pada pagi hari ini kepadamu ya Tuhan. Dan Kau tahu akan setiap isi hati kami, keberadaan kami. Dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kami pada pagi hari ini mohon kasih kami ya Tuhan untuk kehidupan kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan segarkan, Tuhan pulihkan, berkati setiap aktivitas yang akan kami kerjakan. Berkati Tuhan untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka. Begitu juga untuk keluarga-keluarga Kristen di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, komisi-komisi, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini, untuk gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan komisi-komisi, Tuhan juga berkati. Untuk sinode kami, Tuhan juga berkati. Bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati. Saat ini kami berdoa ya Bapak, untuk persiapan pelayanan, baik untuk pelayanan untuk kami bersinode. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami pelayanan bagi M4. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Jauhkan Tuhan dari roh perpecahan, pecah belah, jauhkan dari roh hasutan, jauhkan dari roh peperangan, Bapa. Tuhan tolong lindungi mereka yang saat ini sedang mengalami peperangan. Biar Tuhan menyatakan yang terbaik, kebenaran Tuhan nyatakan sehingga mereka berhenti melakukan peperangan. Dan juga bangsa kami, supaya bangsa kami berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan, sehingga bangsa kami berada di dalam kedekatan kasih Tuhan, mendekat kepada roh yang takut akan Engkau, sehingga Kau jauhkan dari perpecahan, sehingga Kau jauhkan dari hasutan, sehingga Kau jauhkan dari intimidasi, sehingga Kau jauhkan dari orang untuk mencari kepentingan keuntungan pribadi, sehingga mereka boleh hidup dan menghidupkan kekuatan jasmani mereka. Tapi Tuhan, kami serahkan mereka supaya dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka kembali kepada jalan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada, biar roh kesatuan terus ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menghidupkan firman-Mu dan setiap laku hidup mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya setiap jemaat Tuhan, dan juga hamba-hamba yang Tuhan kudus untuk melayani mereka, dan mereka boleh tetap ada dalam panggilan Tuhan, dalam otoritas Allah, dalam koridor Allah, sehingga setiap kepemimpinan pelayanan mereka dibawa pada kehendak dan cara Tuhan. Dan biarlah mereka
semakin hari mengenal Engkau, semakin hari dilengkapi dengan kelengkapan senjata rohanimu, sehingga kehidupan pelayanan mereka hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bapa, kami serahkan juga suku-suku pedalaman yang ada di Kaijipang, Rumpun Gorontalo, di mana letak lokasi mereka di Sulawesi Utara, ada 12.000 jiwa dan hanya beberapa yang percaya kepada Engkau, kurang lebih daripada 50 jiwa. Tuhan, berkati mereka sehingga sarana pelayanan penginjilan yang sebagian sudah dikerjakan boleh dinyatakan kepada mereka. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Allah menolong mereka untuk Injil dinyatakan sampai kepada orang-orang suku Kaijipang, sehingga mereka bisa mengerti bahwa keselamatan hanya didapat melalui percaya kepada Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan baik mereka, dan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan tolong supaya mereka yang sedang mengerjakan penerjemahan untuk bahan sarana penginjilan dalam bahasa Kaijipang diberikan hikmat, pengertian, kekuatan, serta ketekunan sehingga bisa selesai dengan cepat. Agar Tuhan juga melindungi orang-orang yang sudah percaya di suku Kaijipang ini dan juga para penginjil yang melayani mereka di sana, sehingga dari segala macam serangan dan mara bahaya Tuhan lindungi mereka, supaya kehidupan mereka pun bisa menjadi terang dan garam di antara suku Kaijipang Gorontalo ini, ya Bapak. Menyerahkan juga segenap gereja Tuhan yang ada di GKKM ini, karena Tuhan Allah menolong mereka, Tuhan Allah membawa mereka kepada kebenaran Tuhan, kepada keselamatan Tuhan, sehingga gerejamu ini tetap menjadi terang dan garam-Mu dan bergerak serta berdampak untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati Bapak dan setiap hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, supaya mereka menghidupkan firman-Mu, dan Tuhanlah sebagai otoritas dalam setiap panggilan pelayanan dan juga gereja ini, ya Bapak. Demikian juga GKI Pecangaan, kami serahkan keutuhnya dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah roh-roh kesatuan, roh-roh yang membawa mereka hidup damai dikuasai oleh mereka, dan mereka mau dikuasai oleh Engkau, sehingga Tuhan menjauhkan dari roh-roh perpecahan, roh hasutan, dan roh-roh pembenaran diri, dan roh-roh yang hidup dipimpin oleh kepentingan-kepentingan intimidasi. Jauhkan semuanya itu sehingga mereka mendekat kepada roh yang takut akan Tuhan. Bapak, kami serahkan jemaat Tuhan yang sedang berkumpul untuk sembuh. Tuhan tolong berkati untuk Mak Pian yang masih di rumah sakit, Tuhan tolong pulihkan sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan secara sempurna dari Tuhan. Demikian juga Bu Sindiarti yang saat ini akan dibawa ke Kartini pasca jatuh kemarin. Tuhan tolong berkati dan pulihkan kesehatannya Bapak, dan jauhkan dari hal-hal yang tidak dikenalnya Bapak. Dan juga Tuhan tahu yang terbaik buat hamba-Mu, segala hal yang sedang dialaminya. Kami percaya Tuhan sedang memproses hidupnya, dan bahwa akan memberikan satu progres untuk hamba-Mu boleh menikmati lawatan Tuhan secara sempurna. Demikian juga kami serahkan untuk Pak Itno, biar Tuhan pulihkan kesehatannya, dan Tuhan tahu yang terbaik buat hamba-Mu. Demikian pula kami serahkan Tuhan untuk Pak Sarjono, dan juga kami serahkan untuk Bu Hasim, Pak Wandi yang masih terbaring ketujuh. Tuhan tolong beri kekuatan buat hamba-Mu untuk menikmati kekuatan dari Allah, sembuh secara sempurna dari Tuhan. Demikian juga Bu Suradi, kami serahkan Bu Kim juga ke dalam kasih Tuhan. Segala kerinduannya kami serahkan keutuhnya kepada Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk Bu Pangestu di masa lansianya, biar Bu Pangestu boleh menikmati lawatan Tuhan. Bapak, kami serahkan Bu Eko dan juga Bu Agung, juga Pak Ho dalam cinta kasih Tuhan. Demikian juga Mak Tim, Lala yang masih di Solo, dan juga kami serahkan Bu Cien kesehatannya, Bu Pitono dan juga Bu Ratna proses kesehatannya. Bapak dan Bu Joko di Jogja, Tuhan tolong sempurnakan kesehatan mereka di masa lansia mereka, dan biarlah mereka boleh menikmati kekuatan dari Tuhan, menikmati perlindungan dari Tuhan, menikmati penjagaan dari Tuhan, sehingga hari ini boleh menikmati perjalanan hidup mereka dengan bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan taat setia akan Tuhan. Kami serahkan hari ini kehidupan kami semua, masa tumbuh kembang kami, dan juga Tuhan masa sekolah kami, dan juga kuliah kami,
dan juga masa pekerjaan kami, baik kami yang bekerja, ikut orang dan juga berwira swasta, dan tolong berkati. Dan kami silakan juga yang menikmati masa lansia, masa pensiun, biarlah kami semua tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan, dan biarlah semua doa kami panjatkan kehadirat Tuhan, dan biarlah semuanya yang terjadi atas kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri pujian saat teduh kita dengan pujian Allah kuasa melakukan perkara yang besar. Allah kuasa melakukan segala perkara. Aku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku Maha Kuasa. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.